Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudulkan Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Non-Keuangan Syariah. Yang pertama yaitu ada tujuan laporan keuangan syariah. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas syariah. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Sedangkan tujuan dari laporan keuangan konvensional ialah agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain. Pernyataan ini mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan. Selanjutnya ada informasi entitas syariah. Yang pertama ada aset, yang kedua ada liabilitas, yang ketiga ada dana syirka temporer. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu dana syirka temporer. Dana syirka temporer adalah istilah dalam keuangan Islam yang merujuk pada dana yang ditempatkan oleh mitra dalam sebuah perjanjian syirka atau kemitraan untuk jangka waktu tertentu. Dana ini biasanya digunakan untuk modal bersama dalam usaha bisnis atau investasi tertentu. Setelah jangka waktu tertentu berakhir atau tujuan proyek tercapai, dana tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal antara mitra dalam syirka tersebut. Ini adalah salah satu mekanisme keuangan yang digunakan dalam praktek bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Yang keempat ada ekuitas. Yang kelima ada pendapatan dan beban. Yang keenam ada kontribusi dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitas sebagai pemilik. Nah, saya akan menjelaskan apa itu kontribusi dari distribusi kepada pemilik dalam kapasitas sebagai pemilik. Kontribusi dari distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik merujuk pada sejumlah uang atau aset yang diberikan kepada pemilik suatu bisnis atau perusahaan sebagai hasil kepemilikan mereka terhadap entitas tersebut. Ini adalah salah satu aspek yang penting dalam akuntansi keuangan dan mencerminkan bagaimana laba atau keuntungan entitas tersebut dibagikan kepada pemiliknya. Contoh seperti dividen pada saham. Ketika sebuah perusahaan menghasilkan laba, mereka dapat memutuskan untuk membayar dividen kepada pemegang saham. Dividen ini adalah kontribusi kepada pemilik perusahaan dalam kapasitas mereka sebagai pemilik saham. Contohnya, jika Anda adalah pemegang saham dalam perusahaan ABC dan perusahaan tersebut mengumumkan dividen, Anda akan menerima sebagian dari laba perusahaan sebagai pemilik. Yang ketujuh ada arus kas. Yang kedelapan ada dana zakat. Dan yang kesembilan ada dana kebajikan. Informasi entitas konvensional meliputi A. Aset, B. Liabilitas, C. Ekuitas, D. Penghasilan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, F. Kontribusi dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, G. Arus kas. Selanjutnya, tanggung jawab atas laporan keuangan. Di dalam syariah, manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah. Konvensional, manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas. Dasar akrual. Dalam syariah, entitas syariah menyusun laporan keuangan atas dasar akrual kecuali laporan arus kas dan perhitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha. Dalam penghitungan pembagian hasil usaha didasarkan pada pendapatan yang telah direalisasikan menjadi kas atau dasar kas. Sedangkan konvensional, entitas menyusun laporan keuangan atas dasar akrual kecuali laporan arus kas. Laporan posisi keuangan dalam syariah. Informasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan. Yang pertama yaitu kas dan setara kas. Yang kedua,
piutang usaha dan piutang lain. Yang ketiga, persediaan. Yang keempat, investasi dengan menggunakan metode ekuitas. Yang kelima, aset keuangan. Yang keenam, total aset yang diklasifikasikan sebagai aset yang dikuasai untuk dijual dan aset termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual sesuai dengan PSAK halaman 58, yaitu aset tidak lancar yang dikuasai untuk dijual dan operasi yang dihentikan. Yang ketujuh, properti investasi. Yang kedelapan, aset tetap. Yang kesembilan, aset tak berwujud. Yang kesepuluh, utang usaha dan terutang lain. Yang kesebelas, liabilitas keuangan atau tidak termasuk jumlah yang disajikan dalam nomor 10 dan 15. Yang ke-12, liabilitas dan aset untuk pajak kini sebagaimana didefinisikan dalam PSAK halaman 46, yaitu pajak penghasilan. Yang ke-13, liabilitas dan aset pajak taguhan sebagaimana didefinisikan dalam PSAK halaman 46. Yang ke-14, liabilitas yang termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual sesuai dengan PSAK halaman 58. Yang ke-15, provisi. Dan yang terakhir, kepentingan non-pengendali disajikan sebagai bagian dari ekuitas. Laporan posisi keuangan dalam konvensional. Informasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan. Yang pertama, aset tetap. Yang kedua, properti investasi. Yang ketiga, aset tak berwujud. Yang keempat, aset keuangan atau tidak termasuk jumlah yang disajikan pada nomor 5, 8, dan 12. Yang kelima, investasi yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Yang keenam, aset biologis dalam ruang lingkup PSAK halaman 69, yaitu agrikultur. Yang ketujuh, persediaan. Yang kedelapan, piutang usaha dan piutang lain. Yang kesembilan, kas dan setara kas. Yang ke-10, total aset yang diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual dan aset yang termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai PSAK halaman 58, yaitu aset tidak lancar yang dikuasai untuk dijual dan operasi yang dihentikan. Yang ke-11, utang usaha dan utang lain. Yang ke-12, provisi. Yang ke-13, liabilitas keuangan atau tidak termasuk jumlah yang disajikan dalam nomor 11 dan 12. Yang ke-14, liabilitas dan aset untuk pajak kini sebagaimana didefinisikan dalam PSAK halaman 46, yaitu pajak penghasilan. Yang ke-15, liabilitas dan aset pajak tangguhan sebagaimana didefinisikan dalam PSAK halaman 46. Yang ke-16, liabilitas yang termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK halaman 58. Yang ke-17, kepentingan non-pengendali disajikan sebagai bagian dari ekuitas. Dan yang terakhir, modal saham dan cadangan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Dalam syariah, entitas syariah menyajikan seluruh pos penghasilan
dan beban yang diakui dalam suatu periode dalam suatu laporan yang menunjukkan komponen laba rugi dan komponen penghasilan komprehensif lain. Sedangkan dalam konvensional, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain atau laporan penghasilan komprehensif menyajikan sebagai tambahan atas bagian laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Selanjutnya ada laporan arus kas. Entitas syariah menyajikan laporan sumber dan pengaturan dana zakat sebagai komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan A. Dana zakat berasal dari wajib zakat, yaitu berasal dari dalam entitas syariah dan dari pihak luar entitas syariah. B. Penyaluran dana zakat melalui entitas pengelola zakat sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. C. Kenaikan atau penurunan dana zakat. D. Saldo awal dana zakat. E. Saldo akhir dana zakat. Sedangkan untuk konvensional itu, A. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi sesuai dengan paragraf 117 sampai 124. B. Mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh SAK yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan. C. Menyediakan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan. Selanjutnya ada pengungkapan lain. Entitas syariah mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan jumlah dividen diusulkan atau diumumkan sebelum tanggal laporan keuangan yang diotorisasi untuk terbit, tetapi tidak diakui sebagai distribusi kepada pemilik selama periode, serta jumlah dividen per saham. Entitas dalam konvensional mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan A. Jumlah dividen yang diusulkan atau diumumkan sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, tetapi tidak diakui sebagai distribusi kepada pemilik selama periode serta jumlah terkait dividen per lembar saham. B. Jumlah dividen preferen kumulatif yang tidak diakui.